Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat, berbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani. Moga-moga Gusti Allah mencukupi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu lirik yang dulu di saat saya ngaji sama guru ngaji saya itu diajarkan itu. Dan waktu itu pun saya juga nggak terpikir siapa yang menciptakan, hanya memahami lirik itu aja yang berisikan pesan-pesan untuk kehidupan sehari-hari kita. Video ini sebagai kelanjutan dari video saya yang pertama, yaitu tentang penyakit ALS saya. Terima kasih kepada pemirsa yang sudah subscribe video saya dan sudah menonton, juga yang sudah like, dan mungkin juga yang membagi-bagikannya ke temannya, saudaranya. Semoga bermanfaat. Dan ini ada beberapa pertanyaan dari pemirsa, yaitu, Pak, gejala awal penyakitnya bagaimana? Terus ada yang tanya, apa saja yang sudah dilakukan dokter sama paranormal itu atau alternatif. Terus ada yang nanya, kegiatan sehari-harinya apa, Pak? Ini saya jawab satu persatu. Gejala awal penyakit ini, seingat saya, di saat awal saya sakit itu gak ada rasa apa-apa, gak ada. Jadi seperti normal gitu aja. Hanya kalau biasanya saya misalkan di tempat kerjaan itu angkat barang gitu ya. Misalkan saya angkat galon yang ada airnya penuh, terus saya pindahkan gitu. Biasanya kuat, semakin hari nggak kuat gitu loh. Jadi semakin berkurang kekuatannya gitu aja. Terus tangan saya ini, nah ini, antara jempol dan telunjuk di sininya ini, itu mengecil. Dokter bilang itu atrofi kalau nggak salah, seingat saya atrofi gitu loh, mengecil. Begini. Nah, itu awalnya itu. Cuman saya nggak tahu kalau tangan saya begini ini awal dari
penyakit ini, penyakit ALS ini, kerusakan saraf gerak ini. Jadi awalnya itu, terus lama-kelamaan tangan saya ini, yang kiri ini gerakan jari-jarinya itu juga agak sulit. Awalnya gitu, mengecil, tak atrofi. Ini di sininya itu, di sininya atrofi, terus akhirnya melebar ke sini, ke lengan sini. Terus lama-kelamaan sampai ke lengan atas ini. Maaf, saya agak kesulitan untuk menunjukkan. Nah, nih. Selanjutnya mengecil sampai di bagian pundak. Lama-kelamaan yang kanan ini mengecil juga. Terus sebelum saya ke dokter itu banyak saran dari teman, tetangga, itu dibawa ke alternatif atau paranormal itu. Menurut saya, kalau ke alternatif itu kan katanya orang itu, kata sang alternatif itu begini dan begitu. Kita nggak tahu apa buktinya gitu loh. Katanya itu begini gitu kan. Jadi kita harus meyakini gitu. Dan itu di situ saya yang masih kurang meyakini. Tapi saya awalnya ke alternatif 1, 2 sampai beberapa alternatif. Semakin parah, gerakannya semakin sulit, kaki saya juga semakin berat untuk melangkah, baru saya ke dokter. Awalnya saya ke puskesmas. Di puskesmas, oleh dokter-dokter yang di puskesmas disarankan untuk mengurus BPJS. Dokter puskesmas bilang, "Pak, ini Bapak kena saraf Bapak bermasalah. Jadi Bapak lebih baik ngurus BPJS karena ini biayanya mahal Pak kalau saraf," gitu. Jadi saya akhirnya ngurus BPJS dulu. Itu tahun 2014. Setelah saya dapat BPJS, balik lagi ke puskesmas. Setelah diperiksa di puskesmas, dirujuk ke rumah sakit besar di Surabaya. Setelah saya periksa di rumah sakit, terus dari pihak rumah sakit, pemeriksaan untuk saya itu ya dengan EMG, terus ya di CT scan, di MRI itu. Nah, dari pemeriksaan itu bahwa sakit saya ini, jadi awalnya saya dikira itu saraf kejepit di leher sini, belakang sini, leher belakang ini. Untuk tindakan selanjutnya saya hanya di terapi, yaitu terapinya dengan terapi gerak. Setiap minggu 3 kali terapi. Itu berjalan sampai 2015. Itu terus saya terapi seminggu 3 kali. Terus setelah 2015 saya pulang ke Malang. Di Malang saya lanjutkan pemeriksaannya di rumah sakit yang terbesar di Malang. Setelah itu dipindah ke rumah sakit Islam yang ada di Malang. Nah, di Malang pun, di rumah sakit Malang pun saya juga diterapi, kelanjutannya terapi terus terapi.
diterapi terus, tapi nggak ada kemajuan, melemah, perlahan-lahan melemah. Saya bisa merasakan berkurang, kekuatannya berkurang, perlahan berkurang itu. Dan di Malang pun juga, dari teman-teman saya yang di Malang menyarankan untuk alternatif lagi. Ada teman saya yang sampai mendatangkan alternatif dari luar Jawa, dibawa ke rumah saya, biayanya ditanggung teman saya itu. Berapa kali mengobati saya, tapi juga tidak ada hasilnya. Gerak saya semakin berkurang, semakin memberat. Teman saya yang lainnya juga ada bawa alternatif ke rumah, tapi tidak ada hasilnya. Dan saya waktu itu juga masih periksa ke dokter, masih terapi di dokter. Saya juga pernah bawa ke akupuntur. Dari akupunturnya bilang, "Ma, Pak, ini sudah mengecil, kulitnya udah nempel ke tulang ini, Pak. Jadi ini udah nggak bisa." Dari akupunturnya bilang begitu. Terus saya tetap terapi ke dokter. Seminggu, kalau di Malang saya terapinya seminggu 2 kali. Akhirnya lama-lama saya udah ambil keputusan, kalau diterapi, didatangkan alternatif, tidak ada hasilnya, tetap kekuatan gerak saya berkurang. Akhirnya saya ambil keputusan, gak usah ke dokter, gak usah alternatif, ibadah aja yang dikuati. Jadi saya lebih meningkatkan ibadah saya, sholatnya, puasanya, baca Al-Qur'annya, saya tingkatkan itu. Alhamdulillah, sampai sekarang saya merasakan biasa-biasa aja gitu loh, seperti nggak sakit. Jadi kalau saya duduk begini, saya rasakan itu ya sehat-sehat aja. Hanya waktu mau melakukan aktivitas, mau ngambil gelas, mau minum, mau makan, gitu baru terasa kalau saya sakit. Nah, itu semua kegiatan itu dibantu sama anak saya. Kalau mau mandi juga kesulitan, maka dibantu sama anak saya. Kegiatan-kegiatan lain dibantu sama anak saya. Nah, pernah juga ada dokter yang di Malang, setelah saya divonis Bapak ini sakit ALS, yaitu amyotrophic lateral sclerosis, dokternya bilang, kalau sakit ini kebanyakan itu bertahan sekitar 2 tahun, Pak. Bapak udah happy aja lah, Pak, gak usah mikirkan sakitnya, nikmati hidupnya gitu. Terus saya, oh ya begitu, iya Pak. Jadi bapak saya sampaikan ke Bapak karena Bapak disampaikan penyakit ini, Bapak nerima dengan ikhlas gitu loh. Nggak seperti pasien yang pernah saya kasih tahu, saya sampaikan penyakitnya ini, keluarganya itu marah-marah.
sang penderita juga marah-marah gitu. Nah ini Bapak kok tidak, saya kasih tahu penyakitnya Bapak begini, kedepannya begini, itu Bapak bisa terima dengan ikhlas. Jadi saya sampaikan bahwa biasanya penyakit ini itu bertahan rata-rata 2 tahun gitu. Nah saya sendiri saat divonis sama dokter sakit ALS ini, saya nggak tahu sebetulnya sakit apa itu ALS itu. Dan dokternya juga bilang kerusakan saraf gerak rusak. Ya saya juga nggak begitu paham. Terus dokternya waktu itu ngasih tahu, Bapak kalau belum paham dengan penyakit ini, Bapak searching aja di Google, Pak. Tulis mengenal penyakit ALS dalam kurung amyotrophic lateral sclerosis. Nanti di situ Bapak bisa baca keterangan-keterangannya di situ bagaimana. Setelah sampai di rumah, saya searching di Google, saya baca penyakit ALS itu bagaimana. Ternyata oh ini. Jadi penyakit ALS itu kalau di Google diinfokan bahwa penuaan saraf dini. Jadi penuaan saraf yang lebih cepat dari usianya. Nah itu. Terus saya juga bisa tahu dari info yang di Google itu bahwa seorang profesor Inggris yang akhirnya pindah ke Amerika Serikat yang bernama Stephen Hawking itu mengalami penyakit ini juga. Beliaunya bisa hidup dengan penyakit ini selama 40 tahun. Nah di situ saya juga, oh berarti ini saya juga harus bisa seperti beliau. Walaupun penyampaian dokter rata-rata itu hanya 2 tahun, bertahan 2 tahun. Nah sejak itu saya tingkatkan ibadah, sholatnya, tahajud, duha, puasa, Senin Kemisnya, baca Al-Qurannya. Alhamdulillah, dengan saya menderita penyakit ini, akhirnya saya membiasakan diri baca Al-Quran setiap hari, sehingga bisa dalam 1 bulan itu pernah khatam sampai 2 kali. Yang dulunya nggak pernah. Dulunya itu kalau khatam itu lama, karena saya dapat rezeki sakit ini sehingga bisa membiasakan baca Al-Quran setiap hari, sehingga bisa dalam 1 bulan itu pernah khatam sampai 2 kali. Alhamdulillah, berefek ke ibadah. Nah itu. Saya kira cerita dari saya ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Durasinya agak panjang. Kalau mungkin ada dari pemirsa yang ingin lebih tahu lebih lanjut, nanya-nanya, monggo di kolom komentar, nanya-nanya apa aja, nanti akan saya jawab di video saya berikutnya. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.